sebenarnya kita nggak memantau status ya Bang. Tapi terkait Pak HK begini, teman-teman, konstruksinya adalah pada tanggal 30 induk permasalahannya itu pada tanggal 30 November Pak HK kemudian mengirimkan pesan ke Teknopi untuk bertemu. Jadi mengajak Teknopi untuk bertemu di tanggal 30 November. Kemudian Teknopi karena satu dan lain hal tidak bisa kemudian bertemu gitu. Hanya sesimpel itu permasalahannya. Tapi sekarang kemudian menjadi melebar sampai banyaklah pihak-pihak yang kemudian salah paham terhadap hubungan Pak HK dengan Teknopi. Tapi bisa kami pertegas bahwa hubungan Pak HK dengan Teknopi itu hanya sebatas profesionalisme ya, antara donatur dengan juga pemilik yayasan. Sebenarnya begini, kami tidak mau mencari masalah dengan siapapun, memperlebar masalah ini menjadi sebuah konflik yang menjadi lebih lebar dan panjang ya Pak. Tapi pada fase ini penting bagi kami untuk memberitahu, menyampaikan kepada khalayak ramai bahwa fakta yang sebenarnya adalah apa yang disampaikan oleh Pak HK memang sesuatu yang tidak benar. Kami punya bukti-buktinya, bukti chatnya bahwa pihak-pihak terkait ya di sekeliling Pak HK yang kemudian diduga dipaksa oleh Pak HK untuk memunculkan statement bahwa Teknopi pernah didorong di kursi roda. Sekarang secara tegas kami sampaikan ini sudah lewat batas ya, sudah offset. Selama ini kami diam, Teknopi juga diam, bukan berarti kemudian kami membiarkan opini ini berkembang. Bukan juga kami membenarkan bahwa apa yang dinyatakan Pak HK suatu kebenaran. Tapi pada hari ini kami menyampaikan kepada Pak HK untuk menarik statement itu karena ini sangat merugikan ya. Kemudian akan menggunakan ini sebagai penyelesaian ya di ranah lebih lanjut gitu, karena memang kami sudah pegang bukti-bukti petunjuk yang mengarah sudah ke pelanggaran hukum ya Pak terhadap yang dilakukan oleh Pak HK terhadap diri Teknopi begitu. Oke. Jadi kalau menurut saya ya kalau memang berstatement di media, mau berstatement di media itu harus bijak, jangan mencerminkan diri sendiri, sehingga ingin public pansos tapi cenderung menyerang orang lain. Nah harusnya ya dibuktikan di ranah yang tepat. Kalau memang dia bisa membuktikan di ranah yang tepat, silakan kita akan hadapi. Tapi kalau dia tidak bisa buktikan, kita juga bisa mengambil langkah hukum terhadap tindakan-tindakan menggiring opini terhadap prinsipal kami gitu. Kami sedang menata ya, kita sedang menata delik-delik dan alat-alat bukti gitu. Nah kalau ini tetap berlanjut ya mungkin akan kita LP kan. Itu langkah kami. Oke Bu. Ini juga menariknya bahwa ada salah satu mungkin orang kepercayaan dari Pak HK yang bisa dibilang kok setelah 3 tahun Kanopi ini kok tiba-tiba menghubungi kembali, dan tidak lama Kanopi sendiri membuat klarifikasi ya bahwa tidak seperti itu kejadiannya. Ini mungkin apa sih yang akhirnya membuat trigger buat Kanopi sendiri akhirnya dia speak up? Apa sih Bu mungkin latar belakangnya seperti apa? Ya memang sebenarnya Teknopi itu tidak mau mencari masalah ya dengan pihak manapun termasuk Pak HK, terus kemudian asistennya Pak HK gitu ya. Awalnya begitu ya Pak. Makanya kemudian Teknopi tidak mau berkomentar agar polemik ini selesai. Karena kan polemik induknya ini di dana donasi gitu. Selesai ini jangan kemudian ditarik-tarik kemana-mana gitu. Tapi semakin diam kok semakin menjadi nih orang-orang. Bahkan statementnya sangat luar biasa ya Pak, memojokkan Teknopi. Kita tidak mau memperpanjang permasalahan gitu. Harusnya permasalahan komunikasi kita dengan Pak HK baik-baik saja gitu. Bahkan dengan kuasa hukumnya juga. Dengan kuasa hukumnya juga sudah komunikasi. Tapi ya di publik berbeda.
Nah, kita jadi tanda tanya, ini ada apa gitu. Sementara Teknopi nggak mau ini rame-rame gitu. Nah, juga tidak membenarkan apa yang disampaikan di media oleh pihak-pihak tersebut gitu. Sehingga memang mungkin kegelisahan daripada Teknopi. Kegelisahan tetapi tidak mau speak up, lebih memilih meluapkan isi hatinya itu di story ya, di Status-statusnya. status story-nya supaya menyampaikan pesan gitu bahwa itu nggak benar, menyampaikan pesan itu tidak benar. Tapi ya kalau ini berlanjut jadi akhirnya kan rame, bakalan ada pihak-pihak yang akan dirugikan. Nah, kita mencegah hal itu sehingga memang kami berharap ini stop gitu, stop, nggak perlulah speak up lagi gitu. Nah, kalaupun semua orang punya latar belakang, semua orang punya masa lalu gitu, ya ini kan tidak ada korelasinya dengan masalah donasi, tidak ada korelasinya dengan masalah-masalah yang lain gitu. Nah, jadi dari pihak Teknopi sendiri kami pun tidak mau mencari latar belakang gitu, tapi ya tidak perlu menggiring opini terhadap prinsipal kami. Dan itu kan kejadian yang disampaikan Pak Haka, menurut mereka ya, itu kejadian yang sudah sekian tahun lampau gitu, yang kemudian juga kami ragu ya mereka mampu membuktikan, tapi kami tunggu gitu. Kalau memang ada videonya silahkan kemudian sampaikan ke kami pribadi atau melalui media, kami tunggu gitu. Nah, ini video ini kemudian kejadian lampau, tapi kok seolah-olah kejadian yang baru kemarin gitu. Itu yang kemudian, dan ini juga menurut kami ya sebenarnya karena Pak Haka ini berkomunikasi sangat baik dengan kami, bahkan kemudian beliau menceritakan soal keluarganya apa segala macam sangat baik. Kami sangat menyayangkan karena beliau ini kan penyedia jasa ya, penyedia jasa yang kemudian semua customer bisa datang gitu ke lokasinya. Kalau kemudian beliau tidak mampu menjaga sikap begitu, bagaimana kemudian customernya bisa menjaga kepercayaan terhadap beliau yang menyediakan jasa ini gitu. Itu yang kami sayangkan gitu. Tapi ya sudah, kalau memang Pak Haka memang mau terus-terusan begini, kita siap ya Pak. Gitu, Teknopi udah siap, Teknopi sudah memberikan kuasa kepada kami untuk mengumpulkan seluruh alat bukti untuk Pak Haka kemudian mempertanggungjawabkan pernyataan-pernyataannya. Oke.